Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Johan Kevin Manik, mahasiswa dari Fakultas Teknik, jurusan Pendidikan Teknik Bangunan yang sedang menempuh program studi Pendidikan Teknik Bangunan di Universitas Negeri Medan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati panitia penyelenggara. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas segala berkat dan rahmat-Nya kepada kita. Kita masih diberi kesempatan untuk dapat melakukan kegiatan kita pada hari ini dan hari-hari sebelumnya dalam keadaan sehat dan kondusif. Terkhususnya kita sebagai pelajar dan mahasiswa, kita masih diberi kemampuan, kesempatan, akses untuk terus berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Topik pidato saya yang kali ini saya bawakan adalah melestarikan kesehatan mental dalam perjalanan pendidikan. Untuk melestarikan kesehatan mental, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah menyadari bahwa hal itu sangat penting. Untuk melestarikan kesehatan mental, seperti menjauhkan stres, jenuh, atau bahkan depresi, kita perlu melakukan berbagai macam hal. Salah satunya yang bisa menetralisir untuk kesehatan mental kita adalah perjalanan pendidikan. Pendidikan memberikan kita pengajaran yang baik untuk dapat memaksimalkan segala sesuatu, atau untuk membuat kita memandang segala sesuatu dengan lebih baik. Dalam perjalanan pendidikan, kita diberikan arahan untuk bisa bertahan hidup menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Pendidikan bukan semata-mata hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tapi juga tentang karakter. Di dalam pendidikan, kita diajari untuk menekankan nilai-nilai seperti nilai budaya, sejarah, dan juga nilai-nilai kearifan lokal kita yang sebagai pegangan kita untuk meningkatkan mental kita. Dalam keadaan mental, pendidikan bisa memberikan kita maksimal untuk terus bisa membangun kepribadian kita yang lebih baik. Mental sangat berhubungan sekali dengan kepribadian atau aktivitas pikiran. Kepribadian kita, tindakan atas kepribadian kita lah yang akan membentuk mental kita itu seperti apa. Nah, pendidikan bisa memaksimalkan kepribadian kita menjadi hal yang positif. Jadi dalam perjalanan pendidikan bisa membentuk mental kita yang lebih baik, bisa melestarikan mental kita. Oleh karena itu, perlu ada kolaborasi antara pihak lembaga non-pendidikan dengan lembaga pendidikan untuk membangun suatu lingkungan yang dapat membina masyarakat atau para pelajar yang memiliki kekurangan dalam melestarikan mental. Dalam melestarikan mental, kita sambil contoh analoginya. Ada dua anak yang hidup di dalam lingkungan yang keras. Tetapi satu anak tidak berpendidikan, tidak mau mengikuti pendidikan karena memang ajaran dari kelompoknya, dan satu anak mengikuti pendidikan atau mengikuti sekolah. Mana yang lebih baik kepribadiannya? Tentunya anak yang mengikuti pendidikan dengan baik atau mengikuti pengajaran-pengajaran dengan baik, dengan menerima sosialisasi ilmu dan karakter, pasti memiliki kepribadian yang baik. Dan kepribadian yang baik ini yang akan melandasi untuk tindakan mental yang berikutnya. Dia memiliki kesehatan mental yang lebih baik, dia memiliki aktivitas mental yang baik. Mental membangun kepribadian manusia sebagai orang yang berani, siap mengambil keputusan dengan segala risikonya. Inilah membedakan manusia yang satu berbeda dengan manusia yang lain. Itu dibedakan oleh aktivitas mental. Mental lah yang mempengaruhinya. Orang yang memiliki volume mental yang lebih baik, volume mental yang lebih banyak dibanding orang yang tidak atau lebih sedikit darinya, inilah yang membedakan kualitas tersebut. Jadi sangat penting sekali dalam perjalanan pendidikan untuk melestarikan mental, terkhususnya di Indonesia. Kita tidak hanya berbicara tentang kualitas pendidikan di Indonesia, karena kualitas pendidikan di Indonesia masih menjadi barang yang mewah. Tetapi dengan keberadaan era digital pada saat ini, demi bisa melestarikan mental yang baik, kesehatan mental, semua masyarakat harus bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Semua masyarakat harus bisa memiliki kesehatan mental yang baik melalui pendidikan yang dia terima. Mental yang baik akan meningkatkan kualitas masyarakat.
Ketika kualitas masyarakat sudah meningkat, ini akan berdampak baik bagi keadaan demokrasinya. Ketika keadaan demokrasi dalam suatu negara meningkat, ini akan linear dengan keadaan ekonominya. Dengan keadaan ekonomi yang baik dalam suatu negara akan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat. Jadi ketika rakyat sudah sejahtera, dan ketika rakyat sudah makmur, yang dipenuhi dengan rakyat yang memiliki kesehatan mental yang baik, pendidikan yang baik, maka Indonesia dapat tumbuh menjadi negara yang memiliki kemajuan dan juga integritas yang baik sebagai negara yang beradab. Terima kasih.